Ngejob lagi bareng Besti, gak nyangka bisa ketemu Kang Hena Cetar dari Sukabumi. Seperti biasa guys, kalau aku udah siap-siap kayak gini, itu tandanya aku mau berangkat. Berangkat kemana lagi kalau bukan untuk ngejob. Nah, untuk ngejob kali ini sebenarnya kali ini tuh aku satu lokasi sama suami. Cuma kan aku itu berangkatnya di jam 4:30 subuh, sedangkan suami biasanya berangkat itu di jam 6:30. Apalagi sekarang kan aku ngejobnya bareng Besti, jadi ya udah di sini tuh aku janjian aja sama Besti aku. Karena untuk si lokasinya ini tuh ke arah rumah dia, jadinya ini tuh aku yang bawa motor lanjut lagi buat ngejemput dia. Sama halnya ya, kalau misalkan lokasinya itu ngelewatin rumah aku, berarti dia yang bagian ngejemput aku. Nah kan ini dia Besti aku, si cantik, si mempesona, siapa lagi kalau bukan Miss Farida Harbi. Dan langsung aja dong kita lanjutkan perjalanan kita. Nah kan bisa dilihat kalau misalkan dia dibonceng, penasaran kalau misalkan gak nangkod kayak gini. Katanya sih kalau meluk aku kayak gini tuh bawaannya anget. Ya mungkin efek badan aku yang gede kali ya. Seperti biasa ya guys, sebelum kita bekerja penasaran kalau nggak ngeluarin dulu uang buat jajan. Dan ibu-ibu ini tuh turun dulu katanya mau beli gorengan buat nanti kita sarapan. Oke guys, setelah jajan kita lanjutkan lagi perjalanan. Karena perjalanan kita kali ini tuh lumayan agak jauh ya guys. Dari mulai ngelewatin pasar, kebun pinus, hutan, bahkan sampai jalan setapak pesawahan. Setelah melewati itu semua, akhirnya ini kita sampai juga ke lokasi. Nah kan saking jauhnya ini lokasi, kita berangkat dari mulai medam sampai terang seperti ini. Karena hari udah lumayan agak siang, jadi ini lanjut aja dong kita menuju rumahnya si pengantin. Dan sesampainya di sini, ini kita itu udah disambut sama muak cetar kita. Apalagi kalau bukan Resa Echa ya guys. Nah kali ini tuh aku kerja bareng mereka. Tapi yang paling gongnya ini tuh aku nggak nyangka banget bisa ketemu sama Kang Hena Cetar asal Sukabumi. Yang biasanya kita itu cuma komen-komen di sosial media, sekarang kita itu bisa ketemu langsung dong guys. Masya Allah, ini tuh kali pertama aku ketemu sama beliau. Dan beliau itu orangnya ramah dan baik banget ya guys. Siapa lagi kalau bukan Adis Hena. Oke guys, lanjut ini ke pekerjaan utama aku, yaitu aku nge-make upin keluarganya dari pengantin. Dan juga ibu hajat, yaitu ibunya pengantin. Dan di sini tuh aku nge-make upin 3 orang ya guys. Yang satu tuh nggak aku videoin karena beliau nggak mau aku videoin pas lagi make up karena nggak pakai hijab. Tapi untuk yang lainnya seperti biasa ya guys, sebelum aku video aku itu minta izin dulu sama mereka. Dan Masya Allah mereka itu mau-mau aja ya aku videoin. Katanya sih biar masuk konten aku. Dia hasil make up aku teruntuk ibu hajat. Masya Allah ya guys, ibu hajatnya itu masih muda dan masih cantik jelita. Alhamdulillah akhirnya pekerjaan kita ini tuh selesai juga. Setelah selesai ini langsung aja dong kita dijajanin sama bos yang punya cetar, Ibu Bos Utun. Kerja udah, sarapan udah, ini dulu langsung aja dong aku siap-siap mau pulang. Ya sebenarnya nggak mau langsung pulang sih ya, tadinya tuh aku mau ikut mulung sawer dulu. Cuma berhubung kata Pak Suami anak aku yang paling kecil itu panas, sedangkan kan Pak Suami juga ngejob di sini. Jadinya kasihan kan anak aku lagi panas di rumah bareng sama yang ngasuh. Akhirnya kita putusin buat pulang duluan aja. Sebelum pulang ini kita juga pamit ke teman-teman yang lain buat pulang duluan. Tapi sesampainya di luar bisa dilihat dong guys, ini tuh pas banget sama rombongan dari calon mempelai laki-laki itu datang. Seperti biasa kalau rombongan dari calon mempelai laki-laki datang itu disambut sama yang namanya lengser. Alhasil kalau lagi acara penyambutan kayak gini jalan jadi ketutup dong guys. Jadinya kita itu susah banget buat keluar. Dan ini si Besti ngide katanya keluar bisa lewat jalan pelaminan. Ya sebenarnya malu sih guys, tapi ya mau gimana lagi kalau kita nungguin acara sampai selesai kita itu nggak bakalan bisa pulang. Nah kan alhamdulillah berkat seseleke akhirnya kita itu bisa keluar juga. Jadi lanjut aja, mari kita pulang. Tapi sebelum lanjut pulang, karena kebetulan ini jalannya kita ngelewatin pasar, jadinya aku keinget kalau kemarin para bocil itu pesen katanya pengen dibeliin sendal. Karena sendal mereka itu katanya udah pada kecil. Jadi ya udah di sini tuh aku mampir dulu ke toko buat beliin sendal mereka. Ya seperti biasa guys, emak-emak kalau belanja nggak abdo kalau misalkan nggak lama. Dipalah, dipilih, ditatap, diusap. Apalagi kan si bocilnya itu nggak dibawa, jadinya tuh takut kebesaran ataupun kekecilan. Tapi ya untungnya
ujungnya katanya kalau misalkan kebesaran atau kekecilan ini tuh bisa ditukar lagi. Dan akhirnya ini tuh aku udah dapet sendal buat para bocil. Nah guys, bisa dilihat ini sendal aku udah kayak dari sawah aja. Biasa guys, kalau di hajatan pastinya nggak abdol kalau nggak kalayak kan. Jadinya ini tuh aku kepikiran juga buat beli sendal. Seperti biasa guys, emak-emak selalu melenceng dari tujuan awal. Niatnya cuma mau beli sendal anak aja, tapi di sini malah aku juga pengen beli guys. Nah kan galau lagi deh. Ujung-ujungnya malah pilih menang nuleuwi. Dan ya akhirnya ini tuh aku udah dapet aja sendalnya. Besti aku menghilang guys, dan ternyata dia lagi pilih-pilih celana. Ya walaupun ujungnya nggak jadi beli. Akhirnya belanjanya ini tuh juga udah selesai, jadi lanjut aja. Mari kita pulang. Tuh guys ngagiwing we tungtung nama sakerese. Oke deh, jadi sekian dulu untuk video aku kali ini. Makasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.